Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radena Prihandi, dan pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Sosial dan Budaya dengan judul Manusia, Lingkungan, dan Sumber Penghidupannya. Dimulai dari pengertian manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Sementara lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Dilanjut dengan pengertian ekologi. Ekologi terdiri atas dua suku kata Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan logos yang berarti firman atau ilmu. Jadi, secara harfiah, ekologi berarti ilmu kerumah tanggaan. Memang dalam ekologi banyak terlibat ekonomi dan sebaliknya. Dalam ekonomi banyak dibicarakan materi ekologi, meskipun seringkali nama ekologi tidak disebut. Kita mengenal beberapa definisi dalam ekologi. Misalnya, ekologi ialah cabang biologi yang mempelajari hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya. Kedua, ekologi ialah studi ilmiah tentang interaksi yang menentukan penyebaran dan kepadatan makhluk hidup. Yang ketiga, ekologi adalah biologi lingkungan. Dilanjut dengan lingkup hidup manusia. Manusia hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan alam dan sosial budayanya. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk komponen. Pertama, ada tanah yang merupakan tempat tumbuh bagi tumbuh-tumbuhan. Kedua, udara atau gas yang membentuk atmosfer. Tiga, ada air sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang ada di dalam air. Keempat, ada cahaya. Kelima, ada suhu dan temperatur yang juga merupakan faktor lingkungan yang sering memiliki pengaruh yang besar terhadap kebanyakan makhluk hidup. Yang terakhir, ada komponen-komponen biotik. Dari komponen biotik juga memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada produsen. Produsen ini adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik. Yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Yang ketiga ada pengurai, yaitu makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa atau makhluk hidup yang sudah mati. Selain itu, di dalam lingkungan terdapat faktor-faktor dalam berikut ini. Pertama, ada rantai makanan, yakni siklus makanan antara produsen, konsumen, dan pengurai yang baik di darat, laut, ataupun udara. Kedua, ada habitat, di mana setiap jenis makhluk hidup memiliki tempat hidup tertentu sesuai dengan keadaannya. Ketiga, ada populasi. Menurut batasan dalam ekologi, populasi adalah jumlah seluruh individu dari jenis spesies yang sama pada suatu tempat atau suatu daerah tertentu. Yang keempat, ada komunitas. Komunitas ialah semua populasi dari semua jenis makhluk hidup yang saling berinteraksi satu sama lain di suatu daerah. Yang terakhir, ada biosfer. Komunitas bersama-sama dengan faktor-faktor antibiotik di tempatnya yang membentuk ekosistem. Ekosistem ini terdapat di seluruh permukaan bumi, baik di darat, laut, dan udara. Kemudian kita lanjut ke sumber alam. Sumber alam dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni sumber alam yang dapat diperbarui dan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Lanjut ke manusia dengan lingkungan sosial budaya. Pertama ada paham kosmogini, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia
harus menyesuaikan diri dengan alam karena alam sendiri yang mengetahui paling baik. Yang kedua ada paham determinisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa perkembangan manusia sangat ditentukan oleh lingkungannya. Ketiga ada paham posibilisme, yang menyatakan bahwa alam bukan merupakan faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol, peluang, atau kemungkinan terjadinya kegiatan-kegiatan atau kebudayaan manusia. Keempat, ada paham optimisme teknologi. Paham ini berasal dari pemikiran man-ecological dominant concept, yang berarti manusia merupakan faktor dominan terhadap lingkungan. Yang terakhir, dan sebagai penutup pembelajaran kita pada video kali ini, itu ada paham ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing setiap umat, bahwa manusia dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Manusia bukan penguasa alam, akan tetapi hanya sekedar khalifah, pembawa amatan di muka bumi, dan hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan antara makhluk yang tunduk pada hukum alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke.